Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya seluruh mahasiswa? Hari ini Bu Kori akan menyampaikan materi terkait dengan bagaimana cara menyusun bab 1 pada karya tulis ilmiah. Jadi memang video ini difokuskan untuk mahasiswa tingkat diploma 3 ya. Nanti di sini kita akan mengupas sebenarnya mudah nggak sih menyusun bab 1? Tentunya mudah ya, yang penting kita tahu tip and triknya. Nah, yang pertama harus dipahami oleh mahasiswa adalah terkait dengan sebenarnya seperti apa sih sebuah riset itu, seperti apa sih sebuah penelitian ya. Jadi di dalam konsep filosofi penelitian itu terdapat dua paradigma. Yang pertama adalah paradigma positivisme, di mana paradigma positivisme ini mengadopsi suatu pendekatan kuantitatif dalam meneliti fenomena. Kemudian yang kedua adalah pendekatan post-positivisme, yang dia menggunakan pendekatan kualitatif dalam menjelaskan maupun mengeksplorasi suatu fenomena. Nah, dari dua model pendekatan ini, mungkin mahasiswa akan bertanya-tanya, sebenarnya mana ya Bu yang paling tepat untuk saya? Mana ya Bu yang paling mudah untuk saya supaya nanti saya bisa lulus tepat waktu? Mungkin seperti itu ya. Sebenarnya paradigma ini untuk apa ya Bu ya? Kenapa saya harus memahami terkait dengan paradigma ini ketika saya mau menyusun sebuah proposal penelitian? Nah, pertanyaan ini akan kita jawab dengan kita memahami apa tujuan dari penelitian kita, ya. Apa fenomena yang mau kita angkat? Apa masalah penelitian yang akan kita selesaikan? Nah, itu harus kita pahami dulu. Ya, jadi mahasiswa menentukan terlebih dahulu nih. Sebenarnya saya mau meneliti tentang topik apa ya? Di sana ada masalah tentang apa? Bisa nggak fenomena ini saya selesaikan? Nah, itu ya. Jadi, dan dari masalah yang akan kita angkat itu nanti akan bermuara pada tujuan penelitian. Di tujuan penelitian inilah nanti yang akan berkolerasi dengan paradigma yang akan kita pilih. Misalnya, kita sama-sama mau melihat terkait dengan suatu kasus kejadian misfile ya. Misfile atau salah simpan. Ya, salah simpan berkas rekam medis. Nah, misfile ini itu mau kita teliti. Apakah ada hubungan antara latar belakang pendidikan dengan angka kejadian misfile? Apakah ada hubungan tentang pemahaman seorang petugas filing terkait dengan SPO, pengambilan dan penyimpanan rekam medis, serta menelusur rekam medis dengan angka kejadian misfile? Apakah ada hubungan antara lama bekerja dengan angka kejadian misfile? Nah, berarti di sini untuk melihat suatu hubungan antar variabel tersebut, kita akan menggunakan paradigma positivisme, karena di sini nanti kita akan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengolahan data statistik untuk menjawab tujuan penelitian kita. Berbeda cerita ketika sama-sama kita membahas suatu kasus misfile, tetapi di dalam tujuan penelitiannya, Bu, saya ingin mengetahui sebenarnya apa sih, Bu, faktor penyebab dari misfile? Apakah memang karena SDM-nya yang dia memang tidak kompeten, latar belakangnya bukan dari rekam medis, atau memang ternyata Bu SPO-nya yang belum ada, atau sudah ada SPO tetapi belum tersosialisasi dengan baik, atau mungkin karena kelelahan kerja, Bu, karena tidak ada reward dan punishment, sehingga motivasi kerja karyawan atau petugas filing itu ya biasa-biasa aja, mereka hanya bekerja rutin-rutin aja. Kalau misalnya habis gajian mereka semangat, Bu. Jadi angka kejadian misfile-nya itu kayaknya tuh nggak ada, Bu, kalau saya lihat di reportnya. Nah, fenomena-fenomena yang akan kita gali tersebut itu hanya bisa terjawab dengan paradigma kualitatif ya. Post positivisme itu akan menyelesaikan apa tujuan kita untuk menggali ya, karena tadi tujuannya adalah menggali mengapa itu akan kita selesaikan dengan adanya
pendekatan kualitatif. Kita akan melakukan wawancara secara mendalam. Ibu, kenapa kok selama ini itu sering terjadi misfile dari dokumen catatan misfile itu? Di sini ternyata tertinggi adalah Ibu. Maaf ya Bu ya, tapi ini saya harus mendapatkan datanya. Ibu bisa cerita aja di sini, nanti kerahasiaan Ibu akan saya jaga. Apa sih Bu sebenarnya kendalanya itu? Kenapa Ibu seperti itu? Nanti kalau udah dijawab kenapa lagi? Nah, itulah nanti kegiatan mengeksplor ya. Kegiatan mengeksplor untuk menjawab mengapa dari faktor penyebab misfile yang akan kita teliti. Oke, jadi tadi catatan pertamanya adalah pahami apa tujuan masalah dari penelitian kita, supaya kita bisa mengetahui mana pendekatan penelitian yang akan kita gunakan. Kemudian ada tipsnya lagi. Ketika kalian mau memilih tadi ya, sama-sama membahas terkait dengan misfile. Tapi ternyata ada dua sudut pandang nih yang bisa saya pilih. Saya pilih yang mana selain dari masalah tujuan tadi? Kita perlu melakukan evaluasi diri. Silahkan kalian bercermin, koreksi diri, mana kompetensi yang paling saya pahami. Bu, saya suka dengan data. Saya kalau melihat data itu sepertinya saya melihat suatu masalah yang bisa saya kait-kaitkan. Saya ingin melihat keterkaitan antara variabel tersebut dengan uji statistik tentunya ya. Berarti itu model mahasiswa yang memang menyukai dengan metode kuantitatif. Ya, tetapi kalau misalnya nanti mahasiswanya, Bu, saya sukanya ke lapangan. Saya suka melihat observasi ketika seorang petugas itu bekerja itu seperti apa. Saya suka mengamati sikap mereka ketika bekerja. Saya juga suka berbincang-bincang mereka. Kadang kalau saya cuma ngasih satu pertanyaan ya, Bu ya, kayak waktu praktek kerja lapangan dulu, itu ternyata mereka bisa bercerita banyak hal, Bu. Nah, itu membuat saya untuk tertarik, Bu, untuk menulis. Itu berarti kita akan melakukan kegiatan wawancara mendalam. Kita ingin mengeksplor apa dari masalah yang akan kita teliti tadi terkait dengan misfile. Berarti dia adalah tipe mahasiswa yang memang lebih suka pada pendekatan kualitatif ya. Jadi dua hal tersebut tadi harus kalian pahami dulu. Apa sebenarnya tujuan dari penelitian kita dan di mana sih sebenarnya kapasitas kita, kompetensi kita itu lebih pada apa? Lebih pada bermain terkait dengan data kuanti atau memang kita suka mengeksplor dari suatu fenomena. Ya, selanjutnya terkait dengan pendekatan ya. Pendekatan suatu penelitian itu sebenarnya seperti apa ya? Jadi riset itu suatu ekspresi yang bersifat logis ya. Logis dan analitis dalam mendapatkan ilmu, pengetahuan atau kebenaran. Jadi kalau kita mau menyampaikan bahwa apa yang kita tulis di dalam penelitian itu adalah benar, ya perlu kita sampaikan dengan instrumen yang tepat, yang valid, yang sahih. Perlu kita tuliskan di dalam sebuah latar belakang yang memang dia bersifat logis, yang memang dia itu menggambarkan suatu masalah yang fenomenal, yang memang layak untuk kita teliti. Nah, itulah suatu yang logis. Kemudian dari proses berpikir logis tersebut akan menjadi suatu dasar logika ilmiah maupun teori yang dikenal sebagai rasio atau rasionalisme. Jadi di sini nanti kita bisa mulai mengupas secara perlahan. Oh, ternyata di lapangan itu ada masalah. Tadi misalnya contohnya adalah miswell ya. Ketidaktepatan terkait dengan menyimpan berkas rekam medis, salah simpan ya. Berarti aturannya itu harusnya begini, Bu. Ternyata di lapangan begini. Oh iya, Bu. Ada juga loh masalah di lapangan itu terkait dengan bor. Ya, kalau sekarang yang baru tren di dalam masa pandemi ini adalah bor. Bor COVID itu lebih dari 100%. Bayangkan Bu, kalau bornya itu lebih dari 100%, di mana pasien itu dirawat? Mungkin dia tidak ada di bangsal Bu, karena bornya lebih dari 100%. Itu suatu yang fenomenal.
ya. Sesuatu fenomenal yang sangat hangat, yang sangat menarik masyarakat untuk membaca penelitian kita. Kemudian nanti di sini kita harus logis ya, kita harus menyampaikan suatu logika yang ilmiah. Kalau bornya itu di atas 100%, artinya ada tempat tidur di luar kapasitas tempat tidur rumah sakit. Mungkin itu yang akan kita sebut sebagai satelit ya. Tempat tidur satelit itu sekarang ada di masa pandemi. Di mana tempat tidur satelit itu? Di lorong-lorong, mungkin di taman, di ruangan yang biasanya dipakai untuk rapat, aula, itu bisa digunakan sebagai tempat tidur satelit selama masa pandemi. Misalnya seperti itu ya, seperti yang kita lihat di dalam beberapa berita media massa. Nah, itu sesuatu yang sangat ilmiah. Sampaikan itu kajian teorinya dari siapa, sehingga memang riset ini akan sangat layak untuk kita angkat. Kemudian, dari proses berpikir yang analitis tersebut, dengan suatu pengalaman, dengan suatu fakta-fakta yang baik yang kita tuliskan di dalam proposal penelitian kita, maka itu akan mencerminkan suatu riset yang memang dia memiliki nilai empirik, ya. Jadi sampaikanlah dengan suatu bahasa yang ilmiah, sehingga memang nilai di dalam penelitian kita, di dalam proposal penelitian kita, riset kita itu memiliki nilai empirik. Kemudian yang terakhir adalah dengan demikian, apa yang kita tulis di dalam penelitian kita itu, dia mencerminkan suatu sumber ilmu pengetahuan karena dia bersifat rasionalisme dan empirisme. Selanjutnya, apa yang perlu kita tuliskan di dalam bab 1 ya? Secara prinsip memang ketika kita menuliskan bab 1 itu harus sesuai dengan panduan penyusunan karya tulis ilmiah di universitas ya. Jadi kita ikuti panduannya di sana seperti apa. Tapi secara umum di dalam bab 1 itu tertuang yang pertama adalah judul penelitian. Kemudian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, baik tujuan umum maupun tujuan khusus serta manfaat penelitian. Baik, yang selanjutnya, bagaimana cara membuat suatu judul penelitian? Ya, judul penelitian itu harus mencerminkan tujuan penelitian dan permasalahan penelitian ya. Jadi sebenarnya tujuan penelitian itu apa? Ada novelty-nya, ada kebaruannya ya, ada temuannya. Oh tadi kita mau melihat terkait dengan faktor penyebab. Kita mau melihat terkait dengan hubungan ya. Itu perlu kita tuliskan di dalam tujuan kita. Kemudian kaitkan itu dengan permasalahannya. Hubungan apa yang mau dilihat? Oh, hubungan antara latar kualifikasi pendidikan dengan angka kejadian misfile. Oh, ternyata kita mau melihat terkait dengan faktor-faktor penyebab misfile ya. Dari judul itu sebenarnya sudah bisa tergambar. Yang satu itu hanya menjelaskan satu variabel, faktor-faktor saja, berarti dia nanti akan menggunakan metodenya itu kualitatif. Kemudian yang satu lagi itu mau melihat terkait dengan hubungan kualifikasi SDM dengan SDM PMIK ya ini ya maksudnya ya. SDM PMIK atau kompetensi petugas filing dengan angka kejadian misfile. Nah, ini berarti ada dua variabel yang mau dilihat di sini. Itu kita akan menggunakan pendekatan kuantitatif ya. Jadi dari judul itu sebenarnya sudah bisa melihat, sudah bisa mencerminkan sebenarnya arah penelitian ini itu dia mau dibawa kemana, itu harus sudah bisa menggambarkan ya. Dan di situ novelty-nya apa Bu? Novelty-nya yang satu membahas terkait dengan faktor, yang satu membahas terkait dengan hubungan. Itu juga sangat tercermin. Kemudian di dalam kita membuat judul, sampaikan juga tahunnya ya. Tahunnya itu kita mau meneliti tahun berapa, lokasinya di mana, itu sebaiknya juga tercermin di dalam suatu judul penelitian. Selanjutnya, kita membahas suatu contoh ya, supaya nanti kalian lebih mudah untuk memahami. Coba kita misalnya mengangkat judul terkait dengan ketidakakuratan coding diagnosis di rumah sakit X. Ya.
Dari judul ini, itu novelty-nya adalah adanya suatu angka ketidakakuratan. Ya, berarti nanti di sini pasti ada prosentase, apa yang disebut dengan akurat, apa yang disebut dengan tidak akurat. Apakah akurat ini dibatasi sampai dengan ketepatan kode, sampai dengan kategori ketiga, atau keakuratan kode sampai dengan subkategori keempat, atau justru untuk beberapa kode diagnosis di dalam ICD itu ada yang juga sampai dengan subkategori kelima loh Bu. Nah, batasilah itu nanti di dalam definisi operasional. Ya, jadi kalau ada sesuatu yang pseudosense ya, yang bersifat itu bias ya, memiliki makna ganda, perlu kita buat definisi operasional sehingga nanti pembaca itu nanti tahu apa sih sebenarnya yang disebut dengan ketidakakuratan. Ya, oh ternyata yang disebut dengan ketidakakuratan itu ya dia yang tidak sesuai dengan kaidah pengkodean diagnosis pada ICD. Seperti apa yang tidak sesuai dengan kaidah diagnosis pada ICD? Ya yang betul, yang benar-benar betul. Kalau yang harus sampai subkategori kelima, yang harus ada subkategori kelima. Kalau ada yang sampai subkategori keempat, yang subkategori keempat. Atau justru di dalam penelitian kita itu, ternyata di rumah sakit X ini, Bu, dia pengkodeannya semuanya hanya sampai kategori keempat. Ya sudah, kita batasi saja. Boleh nggak kalau dibatasi hanya kategori keempat? Boleh ya. Kita batasi bahwa yang disebut dengan akurat itu adalah dia yang memang kode ICD-nya itu benar, betul, sesuai dengan kaidah pengkodean ICD sampai dengan subkategori keempat. Misalnya begitu. Nah, selanjutnya di sini dari judul ini itu yang perlu kita lihat juga adalah terkait dengan masalah. Kalau kita mengangkat judul ini, maka masalahnya yang akan tergambar adalah adanya ketidakakuratan. Jadi nanti ketika kalian itu menulis di dalam latar belakang, kalian akan mengupas ya, akan mengupas tentang ketidakakuratan ya. Akan mengupas terkait dengan apa sih yang disebut dengan coding diagnosis, mengapa ada ketidakakuratan coding diagnosis, kemudian berapa angka kejadian ketidakakuratan dari hasil studi pendahuluan, apa dampak yang bisa ditimbulkan, urgensinya itu apa, pentingnya itu ini untuk diteliti apa, itulah nanti yang akan kita sampaikan di dalam masalah yang akan kita tuangkan di dalam latar belakang. Oh Bu, kalau begitu berarti saya harus paham dulu apa yang disebut dengan akurat, apa yang disebut dengan ketidakakuratan, kemudian apa dampak yang bisa ditimbulkan. Sepenting apa sebenarnya masalah ketidakakuratan? Ya, tentu saja ya. Jadi di sini mahasiswa memang perlu belajar. Dia harus kompeten dulu di dalam topik yang mau dia angkat. Jangan mengambil topik yang memang belum kita pahami, karena nanti itu akan mempersulit kita sendiri. Ada 2 kali proses yang harus dijalani. Mempelajari kembali teori tersebut, yang kedua kita juga belajar terkait dengan penelitian kita ya. Jadi ambillah topik yang memang itu sesuai dengan apa yang kita sukai, apa yang sudah kita pahami ya. Ambil judul yang memang Bu saya senang dengan judul itu. Bu, kalau dengan judul itu saya sudah yakin di sana ada masalahnya. Bu, kalau ngambil judul itu tuh kayaknya saya udah luar kepala, semua teorinya saya sudah paham. Nah, misalnya begitu ya. Itu adalah kata kuncinya. Kemudian tadi yang kita bahas di awal ya, ketika kita sudah melihat judul, tujuannya itu apa? Mengidentifikasi faktor-faktor, kalau itu kita mau menggunakan kualitatif, atau kita mau menganalisis faktor yang berpengaruh atau yang berhubungan dengan ketidakakuratan. Jadi ada variabel-variabel dari faktor-faktor, ada faktor SDM ya. Tadi ada masa kerja, kemudian ada latar belakang pendidikan, ada tingkat pemahaman, ketersediaan SPO itu tadi akan kita hubungkan dengan angka kejadian ketidakakuratan. Maka itu akan menjadi suatu produk penelitian kuantitatif ya. Tetapi kalau kita hanya mengidentifikasi, kita mengeksplor why, kenapa kok ini bisa tidak akurat, maka kita akan menggunakan kualitatif. Ya, kemudian apa sih latar belakang? Ya, latar belakang itu berisi tentang fakta-fakta, pengalaman peneliti, hasil penelitian orang lain atau teori terkait.
Jadi di sini untuk kita itu bisa menyampaikan suatu masalah itu dengan logis ya, tadi ingat ya, materi yang di awal tadi, bahwa apa yang kita tulis itu harus ilmiah. Dia memiliki nilai empirik. Ya, dia itu harus logis. Sehingga memang di sini kita harus menuangkan dalam bentuk fakta. Jadi nggak boleh kalau ada itu suatu isu hoak kok kita buat suatu penelitian, nggak bisa ya. Jadi yang kayak gitu netizen-netizen ya, nah itu jangan ya. Kita harus menggunakan suatu data yang ilmiah. Ada sumbernya, ada literaturnya, ada rujukan pustakanya. Itu harus kita tuliskan di dalam latar belakang. Kalau kita mau menyampaikan terkait dengan ketidakakuratan coding, berarti harus kita sampaikan juga sebenarnya seperti apa coding yang akuratnya. Dari WHO aturannya seperti apa, itu kita tuangkan. Atau ada kebijakan apa terkait dengan coding tersebut dari pemerintah kita. Nah, itu yang akan kita tuangkan. Baru nanti kita tambahkan dengan data-data di lapangan. Oh, ternyata terkait dengan judul ketidakakuratan coding sudah pernah loh diteliti oleh peneliti lain. Akui itu, ya. Ada etika penelitian yang harus kita jaga ya. Akui hasil penelitian orang lain. Masukkan itu di dalam salah satu pustaka kita yang menguatkan bahwa memang latar belakang penelitian kita ini sudah cukup banyak diteliti dan memang masih layak untuk diteliti. Untuk menguatkan bahwa ini memang masih fenomenal untuk kita teliti ya. Jadi justru jangan sampai kita merasa, waduh Bu, ternyata sudah ada yang meneliti itu, saya nggak menuliskan nama penulisnya, tahun penulisnya nggak saya tuliskan, nanti malah nggak di ACC sama dosen. Nah itu jangan ya. Justru itu kita sampaikan. Dan ketika memang kita yakin bahwa penelitian kita itu original, ya, bahwa ini adalah hasil dari penelitian kita, maka kita juga harus bisa menyampaikan apa perbedaannya. Oh, ternyata rumah sakitnya berbeda. Oh, ternyata cara menilai ketidakakuratannya juga berbeda. Oh, cara memandang faktor penyebabnya itu juga berbeda, Bu. Yang satu pakai 5M, saya pakainya 3S. Atau mungkin mau kita lihat dari input proses outputnya. Nah, itu sudah sesuatu yang berbeda. Ada keterbaruan yang memang kita coba gali dengan adanya penelitian kita. Kemudian, ketika kita menulis suatu latar belakang, tulislah dengan kalimat yang baik. Yang baik itu yang seperti apa sih? Yang ada unsur SPOK-nya di dalam kalimat. Keterangannya mau kita tulis di depan atau kita tulis di belakang nggak masalah, tetapi harus ada subjek, predikat, objek. Ya, masih ingat ya dulu waktu pelajaran SD? Nah, itu. Ini ternyata selalu kita pakai sampai besok kalian kuliah S3 ya. Masih terus akan kalian pakai. Kemudian kalimat harus saling terkait. Ya, jadi kalau kita mau menulis, ya berarti antara kalimat yang satu dengan kalimat yang kedua, ketiga, paragraf satu dengan paragraf dua dan ketiga, ini harus saling berketerkaitan dan fokus. Jadi jangan malah kita itu gebiah-uyah, yang gambiang ya, gambiang terlalu luas ya, tapi justru kita kerucutkan secara perlahan bahwa apa yang saya sampaikan ini memang saling menguatkan, untuk menyampaikan bahwa ini adalah suatu topik yang memang layak untuk diangkat dan bersifat ilmiah. Ingat ya, harus ilmiah. Kemudian, uraikan latar belakang masalah dengan memperkuat masalah yang diajukan. Ya, sehingga memang ada unsur justified ya. Ini loh penting tadi ya. Akui hasil penelitian lain, apa teori-teori yang sudah ada, kemudian sampaikan data studi pendahuluan. Ya, studi pendahuluan itu juga perlu dilakukan oleh seorang peneliti, bahwa kita memang paham di lapangan, di rumah sakit atau di puskesmas yang mau kita teliti itu ada masalah atau sesuai dengan topik yang akan kita angkat. Kemudian di dalam menyusun latar belakang ini juga harus jelas. Dia menguraikan mengapa masalah ini dipilih, apa alasannya, mengapa penelitian diadakan di wilayah tersebut ya, supaya memang dosen itu nanti segera ACC ya, segera ACC, oh ya bisa silahkan dilanjutkan penelitiannya. Nah itu ya, jadi tulis dengan kalimat yang baik, buatlah kalimat yang saling berketerkaitan, dan ingat harus ilmiah. Baik, kita sekarang masuk di dalam menulis latar belakang. Contoh ya, untuk menulis suatu latar belakang terkait dengan judul ketidakakuratan coding diagnosis di rumah sakit X, maka dari judul tersebut, uraian masalah yang bisa kita kupas adalah bagaimana peranan atau arti penting
coding diagnosis bagi rumah sakit X. Kemudian yang kedua adalah masalah coding diagnosis rumah sakit X dan program inasi PIJIS atau KESMIK di Indonesia. Oh, ternyata ketika codingnya itu tidak akurat, itu akan berdampak pada klaim yang tidak tepat. Klaimnya tidak tepat berarti nanti rumah sakitnya bisa defisit. Ya, ini tidak sesuai. Oh, ternyata nanti juga bisa berdampak, Bu. Boleh nggak kalau saya kaitkan dengan laporan morbiditas mortalitas? Boleh. Ya, boleh juga itu. Kaitkan saja bahwa ternyata dampak dari ketidakakuratan coding ini berdampak pada laporan statistik rumah sakit, laporan morbiditas mortalitas, bahkan sampai yang kita laporkan ke Kementerian Kesehatan. Kemudian masalah ketidakakuratan coding diagnosis secara umum berkaitan dengan program inasi PIJIS. Ya, tadi ya, apa sih sebenarnya dampaknya terkait dengan klaim? Apakah ada pengaruhnya secara finansial? Apakah juga ada pengaruhnya terkait dengan nanti proses klaimnya? Nah, itu bisa kita bahas di dalam penyusunan latar belakang. Kemudian masalah ketidakakuratan coding diagnosis di rumah sakit tersebut itu ya, lakukan studi pendahuluan awal. Ambil misalnya 30 berkas rekam medis ya. Kita lihat, oh ternyata dari 30 rekam medis itu, Bu, di sana diketahui bahwa 27 rekam medisnya itu dia sudah akurat. Hanya 3 yang tidak akurat saja. Atau justru kebalikannya, hanya 3 loh, Bu, yang akurat, yang 27 itu nggak akurat. Karena semuanya itu hanya dituliskan sampai dengan kategori ketiga. Dia tidak menjelaskan secara detail untuk subkategori keempatnya. Ternyata, Bu, di sana yang mengkoding itu adalah perawat. Atau justru ternyata di sana yang mengkode adalah anak lulusan SMA, Bu, bukan dari PMIK. Karena memang di lokasi saya, di tempat tinggal saya itu, di rumah sakit tersebut itu masih jarang sekali, Bu, lulusan dari D3 rekam medisnya. Itu kita tuangkan ya. Itulah tadi yang mencerminkan bahwa sesuai dengan pengalaman peneliti ya, atau sampaikan juga nanti ya, sebenarnya di sana sudah ada belum sih ICD-nya? Jangan-jangan semuanya salah karena memang nggak punya ICD. Orang nggak tahu bagaimana cara menggunakan ICD. Nah, itu juga perlu kita kupas ya untuk menguatkan bahwa memang penelitian ini layak untuk diangkat. Baik, mungkin itu ya, itu gambaran terkait dengan cara menyusun latar belakang ya tadi ya. Buatlah suatu latar belakang dengan kalimat yang jelas, saling terkait, fokus untuk saling menguatkan apa judul ataupun topik dari penelitian kita. Ingat, harus ilmiah. Ya, demikian materi dari Bu Kori ya. Kita masih terbatas pada bab 1. Ya, semoga apa yang Bu Kori sampaikan ini bisa memberikan gambaran dan pemahaman lebih kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa di Diploma 3 untuk mulai menyusun bab 1 di dalam proposal KTI-nya ya. Selamat berjuang para pejuang KTI ya, tetap semangat, pahami betul apa topik yang akan kita angkat dan tadi mulai menulis ya, harus konsisten untuk bisa menyelesaikan KTI. Itu kata kuncinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.